Perilaku kelompok merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi karena mempengaruhi cara anggota tim berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan berbagai tantangan. Setiap kelompok juga melalui tahapan perkembangan sebelum mampu mencapai kinerja terbaiknya. Dalam proses tersebut, seringkali muncul berbagai dinamika, seperti perbedaan pendapat, konflik, penyesuaian peran, hingga terbentuknya rasa saling percaya yang menjadi pondasi terciptanya kerjasama yang efektif. Apabila dinamika tersebut dapat dikelola dengan baik, maka sebuah kelompok tidak hanya mampu mencapai tujuan bersama, tetapi juga berkembang menjadi tim yang solid, produktif, dan inovatif. Kami menyadari bahwa kesuksesan sebuah organisasi tidak pernah ditentukan dari satu orang hebat saja, melainkan bagaimana orang-orang hebat tersebut bisa saling bekerja sama dalam suatu sistem organisasi. Mereka adalah ujung tombak dalam organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditargetkan dalam organisasi tersebut. Namun mengelola dinamika perilaku kelompok kerja tentu mendatangkan tantangan tersendiri bagi kelompok kerja tersebut. Oleh karena itu, marilah kita dengar dari pengalaman beberapa narasumber bagaimana melihat tantangan dari sebuah kelompok atau organisasi tersebut bukan merupakan masalah yang tanpa solusi, tetapi melainkan sebagai sebuah fase dalam perkembangan berkelompok atau berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan berbincang masalah perilaku kelompok kerja. Kita akan berbincang dengan narasumber yaitu Bapak Sugeng Haryadi STMM selaku Ketua Tim dari Penerangan Jalan Umum di Pemerintah Kota Madiun. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini mau mengganggu waktunya sedikit ini Pak Geng. Dalam pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan pasti Bapak mempunyai tim-tim untuk membantu Bapak dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Berapa tim yang Bapak punyai untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan tersebut? Sebelumnya bahwa kita itu tim PJU berada di bawah bidang sarana prasarana dan tes umum Dinas Perkim Kota Madiun. Di PJU itu kita mempunyai sumber daya manusia, yaitu tim lapangan itu ada 22 orang tim lapangan yang terdiri dari 5 ASN, PNS, dan lainnya adalah tenaga paruh waktu, P3K paruh waktu. Nah, selain itu kita mempunyai kendaraan operasional, didukung dengan kendaraan operasional 4 mobil tangga dan 1 mobil kren beban. Terus juga ada pickup 1. Nah, dari kendaraan operasional itu sangat-sangatlah membantu dari tim kerja lapangan. Nah, dari 22 orang tim lapangan itu kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B atau kelompok 1 dan 2 yang kerjanya adalah dengan shift. Shift pertama, shift pagi, shift kedua, shift malam. Jadi bergantian nanti setiap minggu bergiliran gantian. Dan ada juga tim pendukung yang kerjanya tiap hari di shift pagi terus yang mereka mengelola baik itu kendaraan ataupun peralatan kerja. Gitu. Iya. Dari banyaknya anggota tim ini pasti karakter dan perilaku mereka tuh berbeda-beda nih Pak Geng. Contohnya tuh seperti apa? Perilaku teman-teman di lapangan tuh seperti apa? Ya namanya orang lapangan ya, jadi macam-macam pilihannya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin patut selalu kita kita pantau, juga kita benahi. Ada beberapa yang agak negatif gitu, karena ini adalah instansi pemerintah, mana-mana ada lah namanya
sesuatu yang negatif dari teman-teman di lapangan. Di antaranya mereka itu juga ada yang sok dekat dengan pimpinan, terus ada yang agak malas-malasan kalau bekerja di lapangan, terus ada mungkin yang menonjolkan diri, ya itu yang jadi mungkin yang harus kita benahi atau kita kelola gimana ya, tingkah mereka itu kayak gitu. Dari perilaku teman-teman di lapangan ini, pengaruhnya dalam tim sendiri itu apa? Ya, kalau kita biarkan mereka itu pasti akan merusak, istilahnya merusak kelompoknya. Makanya harus kita bina bersatu dari mereka yang kayak gitu. Kita tempatkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada kemampuan mereka yang di bidang IT-nya, karena kan kita mau pakai smart juga kan, walaupun smartnya masih di smart panel meter. Terus mungkin di yang istilahnya yang ahli di bidang instalasinya. Jadi ahli itu dimaksudkan adalah mereka yang rajin ya, artinya sebenarnya dari semua mereka itu sudah menguasai lah tentang listrik. Tapi karena mungkin tadi salah satunya ada yang malas-malasan, ada yang soft kayak gitu. Makanya ya itu harus kita benahi. Salah satunya ya mungkin kita berikan pembinaan agar mereka lebih kompak, lebih tahu dengan teman-temannya cara kerjanya gimana, sehingga pekerjaan itu dapat, kalau ada pekerjaan yang sulit cepat terselesai. Berarti istilahnya mengganggu untuk proses di lapangan itu, penyelesaian kerjaannya kurang. Jelas itu mengganggu. Makanya kalau penyelesaian itu biasanya dari kita sesuatu yang kurang itu ketika ada satu masalah yang datang ke kita, artinya di pekerjaan itu kita diskusikan bareng-bareng, salah satunya kayak gitu. Sehingga dengan diskusi itu mereka mesti akan memberikan satu pendapat dari masing-masing mereka yang mereka ketahui. Nah, akhirnya kita dari pendapat-pendapat itu kita sharing, mungkin kita terapkan di lapangan. Dari pendapat-pendapat itu kita coba di lapangan, istilahnya plug and play ya. Kalau bisa ya berarti mereka juga tambah pengetahuan, tapi dari sisi semua itu akan istilahnya mempererat semangat mereka dan kekompakan dari itu. Berarti selalu ada komunikasi, ya, selalu menganalisa teman-teman seperti ini, harus ini, selalu koordinasi gitu nih Pak Geng. Ya, terus tipsnya selain komunikasi apa Pak Geng? Kalau boleh tahu, untuk teman-teman tuh bisa tetap solid, tetap bisa kompak itu, selain komunikasi ada lagi? Biasanya mereka itu kumpul-kumpul kayak gitu, pas kumpul-kumpul kayak gitu saling bercanda, terus istilahnya ngopi bareng kayak gitu. Biasanya itu ya itu memupuk kekompakan mereka kayak gitu ya, perlahan-lahan ya, tidak tiap hari atau tiap enggak, pasti satu saat kita ajak bareng-bareng ngumpul, kita ajak ngopi, sharing pendapat mereka gimana kayak gitu. Itu yang menjadikan kekompakan dari tim-tim. Terima kasih Pak Geng atas Gitu. waktunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau mengganggu. Mohon maaf jawabannya kalau ada yang kurang berkenan. Itulah bincang kita dengan narasumber yaitu Bapak Sugeng Haryadi selaku Ketua Tim dari Penerangan Jalan Umum di Pemerintah Kota Madiun. Intinya kita harus saling berkomunikasi, saling
mengungkapkan permasalahan satu sama lain untuk menjadikan sebuah kelompok menjadi lebih baik. Jangan jadikan masalah itu sebagai penghalang, tapi jadikan masalah itu sebagai fondasi untuk meningkatkan kinerja lebih baik, lebih inovatif, lebih semangat, dan berdaya saing yang sangat tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.